Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, makasih ya yang sudah berkunjung di channel saya. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang yang saya alami atau yang saya sudah lewati ya, mengenai eh, ini kerja di tambang. Dan kebetulan saya ikut program ODP atau kepanjangannya itu Officer Development Program. Saya akan bercerita mulai dari awal saya melamar kerja. Dulu saya melamar kerja lewat CDC UNS. Dulu saya ngelamarnya lewat online, lewat website dari CDC UNS Solo. Ya, saat itu karena saya masih fresh graduate, belum punya pengalaman, ya saya apapun lowongan pasti saya lamar. Nah, kebetulan salah satunya waktu itu ya ODP PT Rikobana Abadi. Ya, saat itu saya melamar. Waktu itu seingat saya itu bulan November kalau nggak salah. Kemudian setelah melamar itu hanya selang seminggu itu ada pengumuman untuk tes tertulis. Waktu itu tes tertulisnya di salah satu hotel di Solo. Saya sudah lupa ya hotelnya apa. Waktu itu ada dua shift. Jadi ada yang tes di shift pagi mulai dari jam 7 sampai jam 12. Kemudian ada yang shift siang dari jam 1 sampai jam 5 atau jam 4. Kebetulan saya dapat yang sore. Waktu itu kebetulan jurusan saya masih ada waktu itu. Nah, saya melamar, apply, kemudian saya ikut tes. Waktu itu tesnya yang pertama itu tes akademik. Terus ada ya psikotes dengan segala macamnya. Nah, itu berlangsung kurang lebih sampai jam 3 atau jam 4. Dan itu waktunya dibatasi. Jadi teman-teman harus benar-benar manage waktunya. Jangan fokus hanya pada satu soal. Untuk psikotesnya itu sih kurang lebih sama perusahaan yang lainnya. Ada tes gambar pohon, manusia, dan tes warteg. Untuk akademiknya pun kurang lebih sama. Enggak terlalu berbeda sih. Cuma di sini mungkin waktu ya. Kadang waktu yang mereka batasi. Kemudian tes pun selesai, saya pulang. Malamnya kalau nggak salah itu langsung ada pengumuman untuk wawancara. Kayaknya selang 2 hari. Pengumuman malamnya, lusanya itu wawancara. Wawancaranya itu masih di hotel yang sama. Waktu itu lumayan banyak yang ikut wawancara ya. Waktu itu dari pagi sampai sore wawancaranya. Saya dapat wawancara itu di siang hari lah. Dan kebetulan yang wawancara saya waktu itu adalah manajer HROD yang di head office Jakarta. Ya kebetulan waktu itu ngobrolnya enak,
santai, dan mungkin cair lah. Jadi nggak, karena biasanya kalau saya wawancara, kalau udah ngobrolnya udah enak, biasanya nggak lolos. Dan kebetulan waktu itu ngobrolnya enak, ya lancar aja saya menjawab semuanya. Dan benar saja feeling saya. Kemudian setelah beberapa hari, 1 atau 2 hari itu langsung pengumuman. Ada pengumuman untuk medical check up. Ya, medical check up. Sama waktu itu seingat saya itu ada offeringnya, atau offeringnya setelah medical check up, saya lupa. Intinya setelah itu saya di medical check up, dan waktu itu saya ketemu teman-teman yang lolos untuk medical check up, yang kebetulan waktu bareng medical check up di Cito Yogyakarta, di lab Cito Yogyakarta itu yang deket Stasiun Kridosono. Itu saya ketemu teman-teman yang dari UPN Jogja, sama dari, saya lupa yang satunya, UPN Jogja. Terus ada 2 orang teman yang STTNAS, ya STTNAS 2 anak. Jadi waktu itu saya berempat yang dari Jogja yang tes medical check up bareng. Singkat cerita, kita dikirim offering letter dengan gaji sekian-sekian. Nah, setelah itu kita pun undangan untuk berangkat ke Jakarta. Nah, saya sama teman berempat ini berangkat bareng dari Yogyakarta, berempat. Pakai waktu itu kereta Jakatingkir. Kita berangkat sore dari Jogja, sampai sana itu pagi. Nah, lucunya sebenarnya waktu itu mesnya kan dibuka sore harinya. Nah, kita dari sini berangkat sore sebelumnya. Jadi kita ada jeda yang panjang, karena kita sampai masuk pagi, sama sana pagi, masuk mesnya sore. Ya hasil kita nunggu lama banget. Waktu itu kita tidur di stasiun Jatinegara, karena waktu itu yang namanya baru mau tes kerja lah, baru mau masuk, jadi kita nggak mau telat masuk atau segala macamnya. Lebih baik kita berangkat lebih cepat. Alhasil kita berempat sepakat berangkat lebih awal, ya yang akhirnya kita gembel di stasiun Jatinegara. Terus akhirnya sore harinya kita masuk mes. Itu akhirnya kita ketemu ke 24 anak di situ, di mes, kecuali untuk yang cewek. Yang cewek itu dikasih kos-kosan, ya disewakan kos-kosan dari perusahaan. Kalau untuk yang laki-laki itu dikasih di mes Majapahit dekat Monas. Dan dari 25 anak itu ada 1 yang gak berangkat, gak tahu kenapa. Akhirnya ada 24 anak. Di situ kita selama seminggu, mulai tanggal, seingat saya itu 8 sampai 16 ya. 16 sampai 26 kalau nggak salah. Seminggu. Lupa saya, sekitar seminggu intinya. Di situ kita ada pembekalan dari manajer di HO, dari HRD-nya maupun dari GA-nya, dari manajemen yang plan, dari SHE-nya. Dari situ kita dikasih pengenalan, apa itu set, apa itu ambang, segala macamnya.
Singkat cerita, kemudian kita kayak tanda tangan gitu. Nah, di situ kita ada penyerahan ijazah kita buat nggak tahu apa ya, jaminan atau apa. Tapi intinya kita menyerahkan ijazah asli. Terus kita tanda tangan kontrak di situ. Nah, singkat cerita, seminggu kita selesai di Mesa Majapahit. Lalu kita ke HO, head office di Menara Citycon. Di situ kita sehari. Di situ kita ada pembekalan juga, pengenalan di situ. Kemudian sehari belum berangkat kita itu kayak buat apa ya, pembagian APD, helm, sepatu. Ya, sepatu. Kalau baju itu ada di set. Terus kita ke set itu tanggal 26 kalau nggak salah. Kalau nggak saya udah lupa sih soalnya. Nah, akhirnya kita pun pemberangkatan ke set lewat Bandara Soekarno-Hatta. Pengecualian untuk yang orang plan, ODP yang plan, maintenance logistik, itu tidak langsung berangkat. Dia ikut BMC di Malang. Jadi mereka ODP yang plan ke Malang, kita selain plan langsung berangkat ke set. Waktu itu sekitar setengahnya kalau nggak salah, 15 atau berapa kita yang berangkat lewat Soekarno-Hatta menuju Berau. Tapi kita transit di Balikpapan sekitar jam, kalau nggak salah jam 1, jam 2 kita udah di Soekarno-Hatta. Kemudian perjalanan ke Balikpapan itu kurang lebih 2 jam. Kemudian ke Berau itu sejam. Nah, itu sampai Berau itu sudah malam, sekitar jam 8 atau jam 9. Nah, di situ ODP yang set Latih sama set Binungan pun berpisah. Cukup drama sih waktu itu, karena kan kita baru kenal, terus pisah. Ya, akhirnya yang Binungan pun dijemput dahulu, karena Binungan itu lebih dekat, karena dia di kota mesnya. Sedangkan untuk yang set Latih itu kita masuk di hutannya, tambangnya lah, ada dalam. Itu yang set Latih kurang seingat saya itu 5 anak. Kalau yang Binungan saya lupa, soalnya kita bukan tim Binungan, saya tim Latih. Kemudian kita makan dulu di ayam bakar waktu itu. Lumayan mahal sih, ayam sama es jeruk itu 35.000. Setelah itu mobil penjemputan itu datang. Itu biasanya penjemputan untuk orang-orang yang habis cuti, yang dari Jawa atau dari mana. Intinya yang habis cuti biasanya dijemput di kantor perwakilan itu. Kita naik bareng di situ waktu itu, 5 anak. Akhirnya pun ya kita sampai benar-benar di hutan, di dalam set, dalam hutan yang rimbun gelap. Ya, perjalanan awal pekerjaan ya dimulai dari sini. Ya, waktu itu ya masih nggak menyangka sih bisa nyampe Kalimantan, Berau, Kalimantan Timur, hampir mendekati Kalimantan Utara. Ya, waktu itu sampai jam 10, kalau nggak tengah 11 di set Latih, di mesnya.
Setelah itu, waktu itu ada orang dari HRD atau HRO itu yang menjemput kita, laki-laki, waktu saya lupa namanya. Kita dijemput, langsung ditunjukkan kita mesnya, suruh tidur dan dikasih wejangan buat besok pagi datang jam sekian, langsung ke ruang HR. Ya begitulah. Nah, paginya kita langsung menemui orang HR tersebut untuk pembagian baju seragam. Hari itu pembagian seragam sama hari pertama itu pembagian seragam, pengenalan ke departemen masing-masing. Jadi kita muter departemen SAE, produksi, GA, finance, HRD, HRO, maintenance, logistik. Dan kita juga diajak keliling ke produksi ke pit atau tambang batu baranya. Kita melihat batu bara waktu itu pertama kali, ini batu bara. Hari pertama itu, dan sore harinya kita langsung dilepas ke departemen masing-masing. Ya, mulai panik lah waktu itulah. Intinya kan baru pertama kali kerja, kita berpisah sama teman-teman yang sudah mulai akrab. Jadi teman-teman yang saya latih waktu itu, satu cewek itu di safety, cewek satunya di mining, terus 2 orang itu di survei, dan saya sama teman satunya itu di HRGA. Teman saya di HR, saya di GA sipilnya. Ya, pengenalan selesai, induksi pertama selesai. Hari berikutnya ya sudah bisa ditebak. Kita masuk dunia kerja yang sesungguhnya. Ya, untuk kesan-kesan pertama sih ya, ini saya berbagi aja sih ya, cerita aja. Untuk hari pertama, seminggu pertama itu saya benar-benar ya masih didiamkan sih ya. Ya paling mungkin berkenalan semuanya kalau waktu itu saya. Jadi kalau waktu itu di tim saya itu ada tim transport, tim sipil. Saya waktu itu belum tahu mau di mana. Tim sipil, ada tim procurement, ada tim FBH, food beverage and housekeeping. Kemudian ada admin. Nah, ada section head, ada department head. Ya, seminggu pertama itu ya paling hanya duduk aja, terus paling baca-baca file-file pekerjaan yang ada di PC itu ya waktu itu. Ya, intinya melihat orang kerja itu ngapain. Ya, sesekali kadang kita komunikasi. Ya karena mereka sibuk ya kita lihat waktu sih. Kalau mereka sibuk ya kita nggak nanya, paling ya lihat-lihat aja dulu. Dan kebetulan waktu itu sih ada satu rekan kerja baru, cuma dia pro hire, ya professional hire. Jadi ada temen yang waktu itu duduk nggak ngapa-ngapain seminggu 2 mingguan lah. Jadi kita hanya lihat PC, kita baca-baca, ada
SOP, peraturannya, file kerjanya atau gambar segala macamnya. Ya kita kenalan. Ya waktu itu ya benar-benar ya gimana ya, ngantuk banget, ngantuk pun ditahan. Apalagi itu waktu itu kita berangkat pagi 6:30, pulang 6:30, 12 jam. Ya seminggu 2 minggu pertama nggak ngapa-ngapain. Setelah 2 minggu pertama, saya itu mulai disuruh buat ya membantu dan belajar ngerjain dari bagian transport. Jadi kita kayak segala commissioning segala macem, ngisi ya kayak administrasi gitulah, mengenai waktu itu saya lupa sih. Jadi ngisi data-data itu mobil LV bis, jadi yang diservis atau segala macamnya lah, intinya kayak gitu. Terus kita suruh memantau penjemputan di speed. Cuma waktu itu ya sekitar seminggu aja, karena waktu itu ditanya saya jurusannya apa, sipil. Karena sebelum itu mungkin sebenarnya saya mau dimasukkan ke transport, cuma karena jurusan saya sipil mungkin nggak tahu, karena kasihan atau gimana, akhirnya saya dimasukkan ke sipil. Kebetulan waktu itu di tim sipil grup leadernya mau keluar, jadi jeda beberapa hari grup leadernya tuh keluar. Akhirnya ya nggak ada grup leader dong. Akhirnya ya saya ditemani orang yang bukan orang yang backup lah, atau yang kecepatannya lebih tinggi. Akhirnya saya belajar dari situ. Saya belajar komunikasinya, koordinasinya, segala macam. Ya, awalnya sih ya kaku, bingung. Cuma ya sebulan 2 bulan mulai bisa lah untuk mengontrol, untuk membagi tugas, mendelegasikan. Ya awal-awalnya pasti berat lah, masih canggung. Nah, selain itu, selain kita bekerja, kita juga disuruh untuk membuat presentasi. Jadi kita setiap bulan itu harus asistensi buat presentasi. Di situ kan ada kayak urut-urutannya ya, kayak menentukan judul, tema, menentukan masalah, menentukan targetnya segala macam. Jadi kita selain dituntut untuk bekerja, kita dituntut untuk membuat presentasi, dan presentasinya itu dikerjakan di luar jam kita kerja. Jadi kita setelah kerja, kita itu membuat presentasi di mes. Jadi kan kita pulang jam 6:30 lah, 6:30 biasanya kita pulang, langsung ke kantin biasanya kita makan, karena kan kita di set di dalam hutan, jadi makanya di kantin 6:30. Nah di situ biasanya kita makan setengah jam lah, langsung ke mes, mandi. Nah di situ gitu ya biasanya mengerjakan presentasi. Dan waktu itu kan kita kebetulan satu kamar itu berenam ODP semua, jadi enak, berenam itu ODP semua. Ya kesulitan yang saya hadapi sih ya
Yang pertama sih karena kita memang fresh graduate, belum punya pengalaman untuk mengatur orang, mengkoordinasikan orang, apalagi kan mereka lebih senior, lebih pengalaman, mungkin lebih ngerti lah bidang pekerjaannya. Mungkin kesulitannya waktu itu komunikasi. Cuma ya saya sih butuh waktu, kurang lebih waktu itu ya 2 sampai 3 bulan lah. Akhirnya ya mulai enak lah, bisa. Nah, untuk waktu cutinya itu waktu itu per 7 minggu. Jadi 7 minggu onset, 11 hari itu offset. Jadi setiap 7 minggu kita boleh onset, 7 minggu onset terus 11 hari kita offset cuti. Dan setiap 1 bulan itu kita dapat penambahan 1 hari untuk cuti atau offset. Terus selain cuti, terus sih kalau penggajian di sana sih tepat waktu ya, tanggal 25 26 teng pasti gajian, lancar kalau gajian. Cuti sudah. Kalau untuk sinyal itu di sana sangat susah ya. Untuk 4G yang bisa itu cuma di sana Telkomsel. Kalau Indosat waktu itu sama sekali nggak bisa. Kalau di Setlatinya ya, kalau di Binungannya atau di kotanya itu lancar aja sih, M3 Telkomsel bisa. Terus presentasi per 6 bulan di set, 6 bulan per di set. Kita presentasi di hadapan departemen head sama set operation head. Kita presentasi sampai langkah keempat kalau nggak salah, sampai menentukan target. Yang krusial di situ sih waktu itu yang bisnis proses itu yang kita belajar mati-matian. Karena kan kita bukan orang tambang, jadi situ belajar bisnis proses di penambangan batu bara. Presentasi pertama sih lancar ya untuk Selati. Cuma di yang di situ Bendungan itu katanya sih ada yang di-cut. Nggak tahu kenapa ya. Karena saya nggak tahu info pastinya, jadi saya nggak share di sini. Ya berjalan semester kedua, ya kerjaan berjalan lancar. Kita cuti per 7 minggu 11 hari. Kemudian kita dapat cuti. Untuk masalah kerjaan sih ya paling kayak seperti itu aja. Jadi kita tetap mengerjakan presentasinya itu setelah kerja. Selain itu ada kegiatan kalau misalnya itu RSET. RSET itu kayak seperti wajib militer selama 4 hari di Pulau Derawan. Ya kalau menurut saya sih menyenangkan sih. Ya seru. Kan kita kan ke Pulau Derawan ya. Selain kita ya untuk kegiatan dinas, kita ya tentu saja liburan. Ya lumayan dapat uang dinas, liburan gratis. Itulah. Terus tahun atau presentasi akhir itu di set sama di HO. Di sini banyak drama waktu itu sih. Ada teman saya yang cuti nggak balik lagi waktu itu. Banyak lah. Ya cukup info aja sih.
Ya, akhirnya ya kita presentasi di set, kita perpisahan karena kan ada dari kita yang pasti belum nggak tahu lolos apa enggaknya. Iya, kita presentasi seperti biasa, seperti presentasi pertama. Kemudian kita perpisahan sama tim kita. Semuanya pada bawa barang masing-masing. Kita diberangkatkan dari situ, berangkatkan bareng. Iya, kita diberangkatkan bareng ke Jakarta waktu itu, dan balik lagi ke Mes Majapahit. Oh iya, info aja sih ya, buat waktu presentasi di HO itu kita waktu itu diundi. Iya, diundi. Saya udah ada tim yang undi, saya dapat hari ketiga. Ya lumayan deg-degan sih, karena yang menguji waktu itu manajer. Ya akhirnya dari presentasi itu ada 3 yang gak lolos, termasuk saya dan 2 orang teman saya. Selain itu, selain yang kabur sama yang lolos, ya lanjut. Ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Oh ya, untuk presentasinya sih intinya poinnya saja ini saya yang saya ingat saya itu presentasinya sistematikanya pakai PDCA. Apa ya PDCA? Plan, do, check, action. Jadi kita merencanakan menentukan judul, tema, menentukan target. Do, kita melakukan implementasi di lapangannya. Terus check berarti kita evaluasi. Dan action, ya kita untuk melanjutkan problem solving selanjutnya. Intinya itu sih dari presentasi kegiatan ODP itu. Intinya kita selain kita emang full bekerja, kita emang dituntut full bekerja ya. Jadi jam 6:30 sampai jam 6:30 pagi, 6:30 malam. Kalau yang orang plan malah kadang sampai jam 10-11. Parah sih. Ya intinya kita ya di lapangan kita benar-benar harus mencari permasalahan. Kemudian kita yang juga harus bisa membuat problem solvingnya, pemecahan masalahnya. Jadi kita harus banyak-banyak komunikasi nih sama orang-orang senior di sana lah, grup leadernya, section headnya. Jadi jangan malu bertanya sih. Kalau di sana sih orangnya enak-enak semua. Yang penting kita bertanya itu sopan. Ya kalau nggak bisa lemah lembut, intinya yang sopan aja sih. Di sana semuanya orangnya enak. Jangan minder, jangan takut, jangan homesick. Kalau homesick ya bisa telepon atau apalah. Intinya itu sih. Intinya ya ODP ini ya mungkin programnya sangat bagus, melatih mental untuk sebagai pemimpin. Jadi teman-teman yang mau tes ODP Metode Kobana, semoga sukses. Jangan takut, jangan pantang menyerah. Semangat terus. Semoga sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.